Wow, dagdikduk banget teman-teman. Dan yang bikin saya senang itu bukan hanya lolos semifinalnya, tapi kita bisa mengalahkan Korea yang Koreanya bermain bagus. Kalau seandainya Koreanya main jelek, tapi Indonesianya menang, agak gimana gitu ya. Tapi ini Koreanya bagus, kita menang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu adalah kesan Jumatan hari ini ya teman-teman dari Timnas Indonesia yang berhasil menang lewat drama adu penalti 10-11. Harus ya, sampai sedrama ini kita harus lolos ke semifinal dan juga dipastikan kita telah menapaki langkah 50% untuk bisa masuk ke Olimpiade. Jadi kalau seandainya kita di semifinal nanti bisa menang nih, atau lawan Arab ataupun Uzbekistan ya kalau saya nggak salah, maka itu udah dipastikan kita lolos ke Olimpiade. Karena juara 1, 2, dan 3 lah yang bisa lolos secara otomatis ke Olimpiade. Sementara peringkat keempat akan mengikuti lagi nanti babak playoff dengan negara lain juga. Kalau saya nggak salah sekarang tuh kalau dari Afrika yang udah stay Ghana deh. Kalau saya nggak salah ya. Cuman mungkin kalau ada kesalahan mohon dikoreksi lagi teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke Timnas Indonesia. Ini adalah satu pencapaian Timnas Indonesia U23 bersama Coach Sinteyong, debut pertama di Piala Asia U23. Langsung lolos ke semifinal. Dan lolosnya juga bukan hasil dari dapat lotre, bukan. Kita bermain bagus, bahkan melawan Qatar pun di laga perdana walaupun kita kalah, tapi kita bermain bagus teman-teman. Kita harus akui itu. Dan disempurnakan di laga melawan Australia, lebih sempurna lagi saat melawan Yordania, dan saat melawan Korea sekarang. Dan bagi saya, teman-teman, Korea tampil bagus, sangat bagus. Bahkan tadi saya udah siap-siap nih. Kalau seandainya Indonesia kalah, kita harus akui. Karena permainan Korea sangat-sangat luar biasa, terutama mungkin ketika Korea sebelum mendapatkan insiden kartu merah. Kita memang seharusnya udah menang lah tanpa adu penalti ya, 2-1. Tapi mungkin karena Timnas Indonesia overconfident mungkin ya, yang tadinya lebih stay dalam bertahan tuh lebih benar-benar safety, benar-benar fokus. Mungkin karena pemain Korea kurang menjadi 10 pemain karena kartu merah tadi, kita menjadi lebih terbuka, lebih bermain terbuka. Tujuannya tidak lain tidak bukan ya untuk menekan Korea yang kalah jumlah dan untuk menambah gol agar lebih aman. Tapi nyatanya hanya dengan 2 orang counter attack efektif banget Korea bisa memasukkan gol, penyama kedudukan menjadi 2-2. Nah, untuk permainan kita harus akui timnas kita terus berkembang. Setiap individu pemain tampil apik kecuali mungkin Yoyo Fahmi di babak pertama. Yang jelas Coach Sinteyong lebih tahu siapa pemain yang lebih siap. Tapi saya udah pernah komentari bahkan di laga perdana saat melawan Qatar, jika dilihat dari permainan, saya cenderung lebih memilih Fajar Fatur Rahman dibandingkan Yoyo Fahmi. Karena beberapa kali Yoyo Fahmi begitu mudah dilewati dari sejak pertandingan melawan Qatar. Itu sebabnya mungkin di lawan Australia dan Yordania, Fajar yang lebih dipakai oleh Coach Sinteyong, dipercaya untuk menjadi pemain 11 pertama. Tapi sekarang beda lagi, mungkin karena ada satu dan lain hal, tapi itu udah terjadi, teman-teman. Sisanya, bagi saya, Timnas Indonesia tampil apik. Kita mungkin tidak akan terlalu membahas terlalu banyak ya tentang permainan timnas karena ini adalah waktu berbahagia bagi kita supporter timnas Indonesia karena bisa lolos ke semifinal dan kita akan menunggu hasil Arab dan Uzbekistan ya kalau seandainya saya nggak salah. Yang jelas Arab ada di situ yang dimana jika seandainya kita bertemu Arab, kita pernah kalah 3-1 melawan Arab di laga uji coba. Yang kita akui juga kalau Arab Saudi ini permainannya jika dilihat dari segi permainan sebenarnya di atas Korea. Bahkan Arab Saudi ini di turnamen Piala Asia U23 tahun sebelumnya itu menjadi juara teman-teman. Jadi juara bertahannya sekarang adalah Arab. Kita nggak peduli lah gitu siapapun yang akan masuk ke semifinal. Yang jelas kita sekarang udah benar-benar berkembang. Ini udah lebih dari cukup Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola kita udah mulai maju, udah mulai ada peningkatan. Dan satu lagi, target dari Pak Erick Thohir tercapai, target pribadi dari Coach Sinteyong tercapai juga. Jadi Pak Erick Thohir ini memberikan target kepada Coach Sinteyong di Piala Asia U23 ini lolos ke 8 besar.
udah dilakukan dan kita ketemu Yordania dan mengalahkan Yordania di sana. Dan sekarang di 8 besar kita mengalahkan, kok saya lupa Bang, maaf, Korea Selatan. Duh, saya saking agak ngantuk juga ya teman-teman, soalnya nggak tidur nonton Persib, langsung ngedit yang konten Persib, sekarang langsung ngebahas timnas, nonton timnas dan ngebahas timnas. Maaf ya teman-teman, agak sedikit kok buyar konsentrasi saya, agak sedikit ngantuk. Nah, jadi kita mengalahkan Qatar, mengalahkan Australia dan Yordania, lolos ke 8 besar. Itu target Pak Erick Thohir dan target Coach Sinteyong lolos ke semifinal, dan sekarang telah terpenuhi targetnya. Mudah-mudahan aja ini bukan target terakhir dan kita menambah pundi-pundi langkah kita untuk bisa lolos ke final nanti. Bahkan terserah siapapun lawannya, yang penting kita siap. Dan saya harus katakan bahwa ini udah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Coach Sinteyong memiliki progres dari prosesnya bersama timnas, dan bukan hal yang bukan hal yang sia-sia kalau ternyata Pak Erick Thohir akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak Coach Sinteyong sampai 2027. Tentu ini menjadi satu hal yang emosional juga ya bagi Coach Sinteyong, karena dia harus menghadapi negaranya sendiri, begitupun beserta staf pelatih yang lain, karena banyak dari Korea juga kan. Terlihat juga tadi ketika banyak gol tercipta dari Indonesia, bahkan di gol terakhir Pratama Arhan adu penalti tadi, Coach Sinteyong itu sebenarnya terlihat sangat ingin selebrasi, tapi dia terlihat lebih tenang, dia terlihat lebih elegan, karena mungkin harus menghargai juga. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga tidak boleh mengheadspeedkan, membenturkan Coach Sinteyong dengan Korea, karena Korea mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah negaranya Coach Sinteyong. Dia memiliki rasa cinta, dia memiliki rasa nasionalisme untuk negaranya sendiri. Tapi ini adalah dunia profesional. Coach Sinteyong juga harus memperlihatkan keprofesionalannya, membawa timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan, dan terjadi. Dan mudah-mudahan aja di semifinal nanti kita bisa mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas permainan. Jika dilihat parameternya teman-teman, saat melawan Qatar, saat melawan Australia, saat melawan Yordania, dan melawan Korea barusan, kita sangat-sangat ada peningkatan. Rafael Strike luar biasa. Padahal sebelumnya saya mau buat konten tentang Rafael Strike yang mengatakan bahwa dia adalah striker yang tidak produktif tapi berguna. Tapi sekarang nggak tahu nih kontennya akan saya buat lagi atau enggak, karena udah menciptakan 2 gol tadi. Bahkan ada beberapa peluang yang seharusnya tercipta lagi dari kaki Rafael Strike. Bahkan jika diakumulasikan, kita seharusnya bisa menciptakan, mungkin catatan saya 6 gol gitu. Kalau seandainya para pemain-pemain kita tidak menyia-nyiakan peluang atau lebih fokus dalam mengeksekusi peluang. Karena banyak banget peluang. Karena sekali lagi kita lebih ke sepak bola pragmatis ya. Di era Coach Sinteyong ini tidak terlalu banyak menguasai bola, tapi efektif. Korea banyak sekali menguasai bola, tapi mereka agak kesulitan menembus pertahanan kita karena kurang kreativitas. Tapi Indonesia hanya dengan 1, 2, 3, 4 pemain dengan serangan balik bisa menciptakan sebuah peluang yang sangat-sangat efektif. Tapi lagi-lagi ini adalah persoalan sebelum-sebelumnya juga, bukan saat hanya melawan Korea. Kita selalu finishing yang kurang. Bahkan Ramadan Sananta berapa kali tadi. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada semua pemain, Hernando dan semua sampai ke depan Rafael Strike, staf para pelatih. Alhamdulillah ini adalah rasa syukur kita ya. Mudah-mudahan di Indonesia semoga semakin lebih baik teman-teman. Assalamualaikum.